Ustadz kita, Ustadz Zakaria Al-Ansori. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjauhi yang namanya subhat, karena subhat itu lebih, kalau sering makanin subhat lebih ke haram. Hati-hati dan sampai jangan. Jangan sampai. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Al Asrul Official. Jangan lupa ya di subscribe. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang Nasep. Nah, saat ini alhamdulillah kita bertemu di sore hari ini. Kebetulan kita lagi ngobrol santai lagi bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Zakaria Al-Ansori. Dan juga saat ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Abang Pacul. Abunal kayak nyambung. Oke, kawan-kawan, di channelnya Al Asrul Official 86, kita untuk sore hari ini berjumpa bersama saya Bang Nasep dan juga rekan saya Bang Pacul dan juga guru kita saat ini. Alhamdulillah guru kita sehat, buger, yaitu Ustadz Zakaria Al-Ansori. Ini asap nggak apa-apa nih? Oh, nggak apa-apa Ustadz. Nyampe anda lagi ngopi Ya, soalnya. nggak apa-apa Ustadz. Matiin dulu bagaimana? Nggak usah, nggak apa-apa Ustadz. Santai aja. Namanya juga acaranya ngobrol santai. Ngobrol santai bareng Ustadz Zakaria Al-Ansori. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu subhat. Pengen tahu kan kawan-kawan apa itu subhat? Makanya pantengin terus ini channel Al Asrul Official 86. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, untuk saat ini kita lanjut bareng bersama Ustadz Zakaria. Ustadz Zakaria, assalamualaikum Ustadz Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Tinggal salam juga. Kok belakangan? Bang Bacul nggak apa-apa di sini. Nggak usah galak belakangan. Gimana? Ini Ustadz, kabar Ustadz bagaimana Ustadz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, bukan baik. sehat ya? Sehat. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz kita sehat. Makin ganteng kayaknya. So akrabat Makin ganteng. Iya, makin ganteng aja Bang Bacul Ustadz kita. Biasa Ustadz kita, ini kan Ustadz muda. Iya, gitu. Ustadz begini Ustadz, datangan kita kemari Ustadz nih. Susah tuh jawab mulu setiap ketemu sama anak. Iya, Romani nanti ngomong mulut keluar getah gitu ya. Emang mengandung kombium apa? Kayak kawan-kawan. salah kayak. Iya kan kawan-kawan, ini kalau saya udah ngobrol sama Ustadz Zakaria Al-Ansori ya seperti ini. Ya ngaji, ngobrol santainya ya inilah acaranya Al Asror. Santai Bang Pacul ya? Santai. Ya, gitu Bang Pacul. Santai-santai tegang. Oh, tegang banget Bang Pacul, santai aja enggak usah. Duduknya begini. Oh, Seperti iya, perawan iya. tua. Jadi gimana? Yang udah obrolin apaan? Ya, ini sih Ustadz. Ini saya mau menanyakan tentang subhat Ustadz. Sebenarnya subhat itu apa sih Ustadz? Nanya nih, Iya. Artinya subhat itu apa gitu Ustadz? subhat mah apa ya? Subhat itu sesuatu yang samar. Yang sama. Yang haram udah jelas, yang halal udah jelas. Korupsi haram, nyuri haram, Haram. ngerampok haram, begal haram, jual beli halal. Halal. Apalagi sesuatu yang muhrim kita pandang halal. Nah yang di tengah-tengah itu subhat. Contoh begini, Bang Dedi, kenalnya Bang Pacul ya. Iya Bang Pacul, betul. Nah, Pacul Bangkil apa Pacul apa saya kagak tahu. Pacul injek kalau kata. Dia punya pun rambutan depan rumahnya. Hmm. Cabangnya nih ke jalan. Iya. Itu kalau secara fikih sebetulnya hak torik. Yang paling gampang Bang Nasep nemu duit di jalan. Namanya barang lukotoh kalau fikih. Nah itu kan punya Bang Nasep, bukan punya orang juga kita nggak tahu. Sama kayak berambutan tadi. Dibilang pun rambutannya punya Bang Pacul. Tapi cabangnya ke jalan, artinya ngalangin jalan dan macam-macam bla 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 gitu kan. Nah itu berarti secara hak ya kalau di halaman Bang Pacul walaupun dia yang nanam kan kalau cabangnya ke jalan ngalangin orang jalan. Ada hak orang yang kena. Itu udah bukan hak Bang Pacul sebetulnya. Sering tuh, ya kan Bang Nasep suka ngadu bola ya, Iya, sparring. Iya, sparring. Naik di atas truk, di atas apa. Itu kan suka main comot-comot tuh. Nah, itu dia sering terjadi itu, Ustadz, sering terjadi. Benar. Itu kan sebetulnya subhat sebetulnya. Oh, jadi kalau saya naik mobil terus yang ada buah jambu misalkan sekali kita ambil terus kita makan itu subhat Ustadz. Iyalah. Oh, begitu baru Itu tahu saya. subhat. Karena ya kalau memang tuh orang dia pengen tuh punya, dia harusnya di halamannya gitu. Cabangnya dibuang yang ke jalan. Karena kan ada hak orang kena kemakan. Apa namanya? Kesentuh, ada hak orang kesentuh. Itu subhat namanya.
Jadi yang samar aja namanya subhat. Halal ya enggak, haram ya enggak, karena menduit tadi. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi al haramu bayyinun. Wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun gitu. Nah, umur bainahuma, perkara di antara keduanya mutasyabihat, hal-hal yang subhat. Begitu. Nanti jarang baca hadis, kita baca hadis ya. Jarang, Biar Ustaz. lebih enak sama sana-sananya itu coba keruk. Itu ada Sahihul Bid'ah, katanya kagak ada. Wah, Lu ambil iya, kitab baru di sampai datang Ustaz. datang. Nah, ini orang-orang tahu nih Sahihul Bid'ah, bukan Bang Kopiah. Ini Bang, minta. Bang Fahmi. Pakai mainin rambut dulu. Ini Bang Fahmi. Sambil ngomong dong depan kamera, bid'ah gitu dong. Gitu. Ya kawan-kawan, pastikan penasaran ya bagaimana penjabaran tentang subhat. Nah sekarang kita mau ngobrolin sama Ustadz nih. Kalau nggak salah di situ ada contohnya juga. Oh dari contohnya Ustadz ya? Ada Nah, contohnya. ini dia. Baca bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An Abi Abdillah An-Nu'man An-Nu'man bin Bashir bin Bashir radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qol hadis dari Abdullah hadis dari Abdillah An-Nu'man bin Bashir An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. radhiyallahu Ia anhu. berkata, Dia berkata, kata beliau, dia berkata, kata beliau, ini ngapa diulang-ulang Ustaz? Dia berkata, beliau berkata, Sami itu Rasulullah Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Rasulullah dari Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Yaqul, dia bersabda, innal halala bayyinun bainun wa innal harama bayyinun wa bainahuma wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas. Sesungguhnya yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, yang ada di antara keduanya adalah perkara subhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi tadi tuh nyuri jelas haram, korupsi jelas haram, rampok jelas haram, jual beli jelas halal, mudharabah jelas halal, murabahah jelas halal. Kemarin ada juga yang biasa ikut syuting tuh katanya, dia bilang muroboh apa? Muroboh. Iya begitu tuh. Ada lagi yang bilang cipes, dibilang redorobah. Iya redorobah. Terus anda bilang, anak kayaknya baru denger nih. Nah, kitabnya apa tuh Redo Robah? Enggak guru, kata Redo Robah. Kalau saya minjem duit sama guru ketemu Redo, kata dia. Itu gampang diubah gitu. Redo gampang diubah. Nah itu mudoroba, murobah udah jelas. Salah. Yang ada di antara keduanya ya subhat. Ini di dalam hadis ini kan ada contoh nih. Selanjutnya kan faman ittaqa syubhati faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Orang yang ngejaga diri dari subhat, maka dia nyelamatin agama dan kehormatannya. Jadi ngejaga dari itu. Ntar kita ngomong subhat agak panjang juga. Kemudian di sini waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Kalau orang sudah sesekali kecebur, terjerumus ke perkara yang subhat, lama-lama dia tercebur ke perkara yang haram. Nah, contohnya di sini kan kara'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi. Seperti seorang gembala yang gembalain hewan ternak gitu ya, hewan ternak di hutan larangan atau di hutan perlindungan, misal hutan lindung yang orang nggak boleh masuk. Anggap ini sawah Bang Pacul nih. Bang, nah ini kan pagar Bang Pacul. Bang Nasib ternak kambing di sini, ngangon kambing, gembala kambing. Nah ini nih yang pagar ini nih kan batas nih. Iya, batas. Ini sawah Bang Nasib, ini sawah Bang Pacul. Kalau bisa kambing tuh mau makan pagar jangan. Oh jangan. Ini kan sawah Bang Nasib. Ini sawah Bang Pacul. Pagar punya siapa? Punya Bang Pacul. Pagar. Nggak ada yang Pagar punya. batasan pagar. Nah, Oh, dia pinteran batas dia. Sul. Iya. Batas. Nanti sekolahnya pura-pura Itu nih. yang Yama itu bikin batasnya di situ. Siapa suruh bikin batas di situ? Berapa begini ya? Iya dah, nih. Ustaz. Nih, sawah Bang Pacul, sawah Bang Nasib ini kan batian kalau orang kampung bilang ya. Iya batian. Nah, batasan ini kan gak ada yang punya nih. Misalnya di batasan ini tahu-tahu timbul pun petek, punya siapa tuh?
Nggak ada Bang yang Nasib punya. Bang Pacul. Nggak ada. Nah bingung kan? Iya. Bingung itu dibilang nggak ada yang Punya. punya. Nah Kalau kata gue kalau kata Bang Jipa itu punya Allah habis habis sudah. iya, gue juga tahu. Oh iya habis. Ah, jadi bingung kita. Bingung kalau udah kasih nasib, bingung kita. Misal Bang Pacul sama Bang Nasib ini pun pete. Iya pun pete. Pun pete. Nah pun pete ini nggak ada yang punya. Ya orang bingung nih. Nah ini subhat. Bang Nasib ngambil, ya Bang Pacul nggak bakal ngomel. Bang dia nggak nanam dan bukan di tanah dia. Oh iya. Bang Pacul ngambil, Bang Nasib nggak ngomel. Bukan tanah dia dan yang nanam bukan dia. Nah ini namanya subhat. Subhan. Gitu loh. Sama kan kayak tadi nemu duit tuh. Iya. Kalau orang dulu sih nemu duit langkah-langkahin ya ludahin. Iya. Gitu. Saya dulu Iya. itu. Apa? Saya dulu. Bang Oh, Pacul. sering gitu? Pantesan mukanya begitu. Oh, berarti dulu- sering makan subhat. Enggak Ustaz, pernah juga jambu saya pernah hilang juga Ustaz. Jangan-jangan dia nih Ustaz yang dulu Itu mah- kali kan. Itu mah haram. Oh, haram Kan ini. jambu ente. Oh, Itu haram jambu. juga. Berarti ini kayaknya. Enggak, Pacul dulu pernah lihat tuh dilangkah-langkahin Ada zaman dulu tisu kan. apa? Ada tisu. Tisu. Ini kayaknya Bang Pacul gerah bener. Iya. Iya emang begini. Kok tegang banget sih. Jangan-jangan pelaku haram nih Ustaz. Iya gitu. Iya biasanya dia mungkin Allah. apa namanya tersangka kali ya. Jadi ya tegang-tegang bagaimana ngomongin ini nggak tahu kesinggung gitu Mas. Enggak sih. Enggak. Biasa gacor gitu. Iya, biasanya gacor ini ngapain? Ente ngapa? Kalau Kebelat. kalau ketemu Ustaz mana gitu. Luar biasa. iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Emang Ustaz kita ini mahabahnya, karismatiknya tinggi. Mahabbahnya. Ya pokoknya sah aja deh ente yang Iya. ngomong gitu. Orang saya ngomong Ustaz. Boleh gua ngomong gitu? Nah terus kalau kayak tadi tuh, nah kalau kambing kita jangan tuh makan pun betek tadi, jangan makan pagar tadi, ini nggak bisa dibawa rokok jadinya. Jangan nih, ntar lama-lama dia kemari. Saya ngasih gambaran nih, saya punya guru dulu. Ya kalau memang nggak mau kena haram, jangan kena subhat. Ibarat orang main tuh mainnya di pinggir empang, basah nggak dia? Basah. Pinggir empang. Ya kan ada si Pacul Ustaz yang nyepretin gitu. Terus jawabnya main di pinggir empang. Iya. Ini saya baru nih podcast kayaknya naikin darah juga. Sabar kawan-kawan. Sabar, tenang. Kejahatan bukan karena ada niat dan pelakunya. Terus karena ada ente. Iya. Nah, main di pinggir empang. Jadi basah enggak? Enggak. Kagak. Nah, tuh kan berubah lagi. Jadi basah kan nih? Itu dia. Enggak, baru baru main. main. Pinteran nono saya Wah, pun kru cakep nih, cakep kru. Lanjut Ustaz, lanjut. Main di pinggir empang. Kita nggak basah, Nggak kaki basah. nggak nyebur. Nah. Tapi kalau orang sering main di pinggir empang, ya lama-lama kecebur juga kakinya, basah juga. Iya, iya. Sama ente mainnya tadi tuh di pagar. Di pagar. Pagar pohon singkong, kalau orang lu kan pagarnya gitu tuh, pohon pete, pohon apa timbul di sini nih. Itu nanti kalau misalkan ada yang mau bayar, misalnya orang mau beli kayunya, pokoknya orang mau tebang lah. Itu biasanya Bang Nasib sama Bang Pacul ribut tuh. Nah, ini dia yang Emang sering ini. terjadi. Ini dia yang sering Ini. terjadi. Nah, ini kan tubuh nih, pohon pete gede. Iya. Ternyata lebih gede kemari. Enggak lebih gede. Ini apa lagi? Ya lanjut Ustaz. Oh gitu. Lo jadi Mas, bilang dong Mas. Ada Enggak. jualannya ayam. lanjut. Ini kayaknya bukan lekarnya Bang Harli. Apa? Entenya udah. Oh, iya. Canda Bang Nasib. Ya, lanjut. Tuh kan lupa lagi. Pohonan gede. Pohon gede. Nah ini pun belum gue domelin rumahnya. Pun pete gede. Iya. Lebih gede kemari. Ini pasti Nasib ngakuin ini pohon gua nih. Pacul nggak redo dong. Redo. Sebetulnya ente dua-duanya salah. Ini subhat, nggak usah diributi. Kalau mau dibagi, tebang bagi dua. Tapi alangkah bagusnya tebang duit jual pohon peteknya tuh, jual kayunya, kasih buat jalan, kasih buat kerja bakti. Udah aja jangan ke perut. Oh, boleh begitu, Ustaz? Iya nggak apa-apa. Tapi jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Kalau hanya dibawa ke dapur, kenapa guru-guru kita tuh kadang-kadang pertama subhat takut kita ya. Faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Kalau dia terjerumus di perkara subhat, satu waktu dia terjerumus di perkara haram. Sering makan subhat tuh bawa pulang, kayak jual-jual pohon tadi tuh bawa pulang, bawa ke dapur. Ya. Anak makan perkara subhat tuh. Bini makan, kita makan. Nah, kita makan jadi saripati, mohon maaf jadi sperma. Itu jima halal sama istri segala macem. Tuh anak kita, sperma kita dari situ tuh. Ya salah. Itu yang kadang-kadang kita nih, kenapa kebanyakan manusia nggak tahu, dia enjoy nyaman dengan perkara itu, spermanya terbuat dari barang haram. Jadi seolah-olah bahan bakunya haram, anaknya dari situ secara hakikat kan gitu. Subhanallah.
sedih loh dia subhanallah. Ngeri aja gitu, Ustaz, Subhanallah, gue sering begitu lagi loh, jangan sampai. Nah, kayak gitu. Oh, seperti Nah, itu. jadi nanti ada kan apa nih anak, ya nauzubillah waliyuzubillah ya. Ini anak bandel, nakal apa segala. Khawatir bahan bakunya kalau kata bikin produk, ngeproduksi barang tuh bahan bakunya itu. Dan itu juga nanti mempengaruhi doa kita kurang manjat. Nggak tembus aras doa. Tapi saya potong nih Ustaz, dulu Iya. Bang Nasib kecilnya bandel gitu. Gimana jadi itu? Apa dia makan yang subhat gitu? Apa gimana itu? Kok ente tatoan gitu? Pasan antum mana yang ngajak? Oh gitu ya. Iya. Enggak begini Ustaz, seumpama kita nemuin yang namanya antara subhat sama haram. Tuh banyakan mana sih Ustaz dosanya sama subhat sama haram timbangannya? Gitu, Oh, Ustaz? ya kalau bicara fikih jelas haram. Jelas Nah, haram. kalau ngomong fikih kan tadi tuh fikih udah jelas yang ini halal, ini haram. Yang tengah-tengah subhat gitu aja udah. Oh, Kalau ini halal enggak sih? Kayaknya enggak, ada dia enggak nanam, ini bukan punya dia. Tapi bukan punya kita juga. iya. Yang paling banyak begini Bang Nasir. Ada pohon duren tumbuh di pinggir kali. Nah, Nah, itu kan enggak ada yang nanam tuh. Mm-mm. Kali itu enggak ada yang punya kan? Nah, kita jangan tuh subhat tuh. Oh, subhat. Betul tuh. Lu pernah dia nih Ustaz nih? Berarti yang ngerujak kemarin bukan mangga boleh. Oh, bukan. Boleh beli itu. Oh, boleh beli. Beli sama yang Halal, Oh, duit yang halal, halal. yang ngojek. Iya, iya. Seperti Nah itu banyak tuh. Kenapa kebanyakan manusia nggak tahu tuh kayak gitu. Numbuh di pinggir kali, di pinggir solokan, di pinggir jalan tuh subhat tuh jangan. ya. Kalau agama bilang jangan. Nah tadi nih, faqad orang faman ittaqa syubuhat faqad istabru ali dinihi wa irdihi. Kalau dia nyelamatin dirinya dari subhat itu, maka dia hakikatnya nyelamatin agama dan kehormatan. Subhanallah. Karena tadi doa dia ngaruh, spermanya nanti jadi cikal bakal, jadi embrio, ngaruh tuh, jadi sel telur di bini, karena kita di istri kita, karena kita kan jima halal sama istri, Iya, betul. gitu. Kalau gitu jelas ya. Jelas, Ustaz. Jadi kayak Insya kita, Allah. kalau guru-guru kita nih gambarnya sering main di pinggir empang, ya sekali kaki jeblos juga lah. Iya, betul Ustaz. Mau ngambil udang, mau ngambil apa? Nah, Jeblos juga. nah, terus kalau orang yang udah terjerumus di subhat lama-lama bisa ke haram. Orang keseringan tuh makan mangga di pinggir jalan, makan rambutan di pinggir selokan karena nggak ada yang nanam, lama-lama keasikan. Akhirnya nanti berani. Berani. Yang jelas hak orang pun jelas haramnya dia juga ngambil. Jadi berani karena udah biasa. Udah biasa. Makan yang bukan punya dia walaupun bukan punya orang lain. Sesekali nanti dia akan makan yang hak orang lain. Terjerumus. Terjerumus tuh. Iya, iya, iya. Gitu. Terus haram. kalau itu Ustaz, kalau saya kan nih sama teman-teman kru nih Ustaz nih. Hmm. Teman-teman kru kadang-kadang suka ganti-gantian baju Ustaz nih tanpa izin tuh bagaimana? Ya Ustaz? sama. Sama juga Ustaz. Sama kalau tanpa izin. Nah, ini Nah itu kan sama tuh. ya, sering terjadi. Ente pakai baju Bang Pacul. Ente pasti di hati. Pacul Maredo. Iya, Gitu kan ya. Mm. Tapi ente tetap belum izin kan. Belum izin. Pacul tetap belum tahu kan. Iya. Itu sebetulnya masuk ke subhat. Oh, masuk ke subhat. Nah, makanya kalau kita suka ntar minta izin ya. Nah walaupun udah tahu dia redonya, itu kan ribet tuh jadinya. Kalau izinnya belakangan gitu. Iya. Kalau bisa izin dulu. Oh, izin dulu. Makanya tetap agama nggak nganjurin. Gitu. Walaupun kita tahu nih pasti Pacul Maredo. Tapi kan kalau udah ngomong, kalau belum ngomong belum tahu dong dia redo. Iya, iya, betul. Siapa tahu gue sih redo, Sep. Kalau lu pakai barang gua, tapi pengen gua lu ngomong. Nah, Nah, gue sih redo, Sep. Lu pakai barang gua, tapi kan kalau gua lagi perlu. Nah, Iya, iya, iya. gitu. tapi kalau pakaian sih dipakai sama dia, saya pakai kredo. Nah, haram. Pakai kredo. Kok begitu? Ya begitu jangan. Ini bacanya apa ini? Oke teman-teman, kawan kita saat ini Bang Pacul saat ini benar-benar nervous ya. Nervous ya bahasanya. Nervous. Nah, gitu. Ya, saya ngelihat dia main film kayaknya lepas. Iya. Ini kayaknya nervous. Ya, Ada di depan Ustaz kayaknya. Alhamdulillah. Jadi Mudah-mudahan. karomahnya jauh gitu. tabunan. Oke teman-teman, ya itu kan Pak obrolan kita bersama Ustadz Zakaria Al-Ansori, lebih pasnya ngobrol bareng dan lebih ngaji. Kalau kita udah ngobrol sama Ustadz kita yang ini, Ustadz Zakaria Al-Ansori. Emang Ustadz kita yang ini. Tapi gini Bang Asep, Bang Apa Pacul. tuh? Kan guru-guru kita banyak, guru-guru saya, guru-guru kita juga nih. Iya, Om. Nanti sesekali silaturahim ke mereka-mereka lah. Iya. Dalam hal-hal yang mudah-mudahan jadi apa? Jadi kandungan baik ya. Amin. Kandungan baik Amin. gitu. Amin. Amin.
Tapi tanggung lu nanti sebelum ngomong itu nih hadisnya masih Masih ada, panjang. ya. Oh iya, boleh Ustaz, lanjut. Saya lanjut aja ya. Iya. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya tuh ada nasihat. Hati-hati di dalam badan kita nih ada segumpal daging yang kalau daging itu baik seluruh jasad. Kalau daging itu jelek seluruh jasad. Artinya hati. Iya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah dia hati. Nah, kalau hati itu udah kebentuk dengan asupan-asupan subhat, konsumsi subhat, lama-lama kan terjerumus ke haram. Akhirnya konsumsi kita haram. Kebentuk nih karakter hati kita dari barang haram. Nah, kalau udah begitu ya sudah, maka agamanya nggak selamat, kehormatannya nggak selamat. Iya. Darah dagingnya terbuat dari yang haram, nauzubillah wal iyyazubillah. Ya semoga Allah jaga keluarga kita dari yang gitu ya. Ini jangan sampai kita ngobrol doang, ternyata bisa ngobrol begini lihat jambu mengkel pinggir jalan main comotnya. Tahu tuh sekarang Subhan. ya, emang Pacul mukanya jelas. Saya jelas. Ya sudah jelas, Bang Nasib. Kalau nggak jelas subhan. Lagi saya lagi. Oke teman-teman, jangan dicontoh yang belakang ini ya. Gitu. Ya teman-teman, karena obrolan subhatnya semakin bagaimana? Menegangkan. Semakin menegangkan, semakin menuju lebih ke ngaji. Pasti teman-teman penasaran. Iya, penasaran kan? Makanya ngaji dan pantengin terus channel yang satu ini, Al Asror Official 86. Ya Ustadz, lanjut Ustadz. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana Ustadz nih tentang subhat ini Ustadz nih? Biar teman-teman di kru atau di yang lainnya bisa menyimpulkan benar-benar nih subhat ini jangan sampai keseringan kita begitu. Kalau tadi kan sebetulnya dari gambaran-gambaran udah jelas ya. Pokoknya hal yang halal dalam hukum fikih, dalam agama jelas. Korupsi, nyuri, riba, dusta, haram. Haram. Jual beli, mudorobah, investasi yang sesuai syar'i, wadiah, tabungan halal. Kalau di tengah-tengahnya ya udah subhat. Gambaran gampangnya tadi. Apa namanya? Batas pagar. Tumbuh pohon yang si A nggak tanam, si B nggak tanam, tumbuh pohon itu subhat, nggak ada yang milikin. Nggak ada yang miliki. Kalau bahasanya itu tadi milik Allah gitu. Iya. Milik Allah, kita juga milik Allah. Kadang-kadang orang suka gampang nih. Kayak misalnya sekarang di muamalah gade menggade ada dari di agama namanya bab domin. Mau belum? Jual beli online ada namanya bab salam. Bab salam. Investasi ada mudorobah, ada kirod, ada lagi macam-macam banyak. Murabaha gitu, banyak kayak kita beli motor, beli mobil, kan kita ke leasing ya. Iya. Itu sebetulnya murabaha kalau bahasa kita pembiayaan. Yang gitu-gitu halalnya udah jelas. Nah, kadang-kadang nyampur akad-akad lain dengan dalil ridho sama ridho. Ya mohon maaf, orang zina juga ridho sama ridho, seneng sama seneng. Tapi itu haram. Haram. Gitu. Jadi tetap ada konteksnya nanti. Makanya ngomongin fikih, ngomongin halal haram berarti kan ngomongin fikih. Iya. Ada tekstualnya begini, tapi kontekstualnya dikaji lagi. Gitu bisa jadi kedepannya ada kontek-kontek baru. Nah, secara kontekstual apa namanya relevansi tekstualnya di mana? Bukannya teks ini nggak relevan, tapi tinggal kita lihat relevansi tekstualnya dulu. Ente ngerti nggak nih relevansi? Alhamdulillah, saya lagi meresapi. Saya lagi meresapi. Ya, kawan-kawan pasti kan penasaran. Enggak, Bang Pacul kalau udah alisnya turun, gue kagak ngerti. Justru Ustaz, bukannya saya kagak ngerti, saya lagi meresapi bahasa Ustaz. Iya. Relevansi tadi kan. Ya, itu saya meresapi. Tapi jadinya Kagak ngerti. Kagak ngerti. ya pokoknya intinya gitu. Perkara yang ada di antara halal dan haram yang udah jelas tadi, maka dia jadi perkara nggak jelas, samar. Nah, samar itu agama menyebutnya umurun mutasyabihat atau umurun mustabihat. Mustabihat. Subhat. Perkara subhan. Berarti udah yang samar-samar subhat dah. Jauhin dah gitu ya. Jauhin. Jauhin cuy. Itu siapa no? Istri lu? Bukan. Anak lu bukan. Nah, subhat jangan. Itu duit siapa? Duit Nasib. Bukan. Duit Pacul? Bukan. Duit siapa? Subhat. Subhan. Kalau udah itu duit Nasib pakai haram. Karena udah jelas pemiliknya itu. Kalau nggak ada yang milikin, tadi lo kotoh nemu duit. Itu subhat. Ente pernah nemu duit nggak? Nemu duit Pernah. Bagaimana? 1 juta cuman. 1 juta. Terus? Saya kantongin. Tuh. Salah gitu. Salah. Punya Bang Pacul bukan? Ya bukan. Tapi Bang Pacul tahu nggak tuh punya siapa? Nggak tahu. Nah, itu kan ribet.
Harusnya gimana Ustaz? Harusnya gimana Ustaz kalau ngebuit gitu Ustaz? Nah, kalau di Saya nggak pungut, sayang 1 juta. Itu mau kebutuhan. Oh iya kali ya. Saya juga gitu. Iya, Pak. Harusnya kalau di agama disimpan dulu. Berapa lama diumumin, tapi spesifikasi jangan disebut. Bang Pacul tadi nemu duit. Iya. Saya nemu duit 1 juta udah. Jangan diunjukin tuh dompetnya, apa pecahannya, apa ratusan, apa jangan. Ya nanti orang ada yang aku juga, karena Oh iya, bahaya juga. mental orang nggak semuanya sama, kecuali orang yang udah imannya stabil ya. Kalau imannya stabil aman lah, nggak bakal ngaku-ngaku. Ntar orang banyak ngaku, kita sebutin, saya nemu duit 1 juta, dompetnya kulit, warna coklat, uangnya pecahan 105, pecahan 50, 10 ya. Itu mah banyak yang ngaku. Banyak yang ngaku. Akhirnya jadi haram nanti kalau Iya. gitu bos. Siap, Ustaz. Ya khair. Ini sebaiknya Tetap ditaruh, diumumin, tapi spesifikasinya jangan disebutin semua. dan jangka waktu Jangka waktu saya lupa tuh. Pokoknya beberapa sampai berapa tahun gitu. Wow. Kalau mau ketemu sampai juga, jangka waktu yang ditentukan belum sampai ada nggak yang ketemu juga. mengakui, Nah itu boleh. jadi duit kita nih. Iya. Wow. Ngeliwat. Pengen kan ngeliwat. Tapi jangan kalau bisa jangan. Oh, Tetap iya. itu subhat. Justru yang begitu-begitu satu ya. Itu subhat. Yang begitu-begitu tuh, kru jangan tuh besok-besok Kan kalau gini, nemuin duit. kalaupun nggak ada yang ngakuin, punya kita bukan. Iya. Gitu. Jadi serem lah duit gitu janganlah gitu. Karena emang kalau di kru sering banget Ustaz. Di kru tuh kalau lagi syuting Ah. banyak nemuin duit 1 juta, 2 juta begitu. Kan kadang-kadang kru suka naruh duit sembarangan Ustaz. Terakhir kemarin saya lupa. Duit bener. Duit bohong. Pokoknya lainnya begitu tuh. Hmm. Famanita subhat, orang yang ngejaga dirinya dari subhat, maka dia telah istabru ali dinihi wa irdihi. Dia udah nyelamatin, dia udah ngejaga agama dan kehormatannya. Kalau bisa jangan dah. Jangan dah. Udah kita yang halal-halal aja. Toh yang halal aja kudu dizakatin loh. Iya. Ini Bang Pacul punya rezeki udah masuk nisab. Nah, nisabnya udah masuk 83 gram kalau nggak salah emas tuh. Nah itu setiap segitu nilainya kalau diuangin 2,5%-nya kudu dikeluarin, ada hak orang. Tuh yang halal masih ada hak orang. Agama gimana kurang melihara ini nih. Kan kalau sudah bersih di badan, darah, urat semua kebentuk sampai dari yang halal-halal. Maka bagus, bersih. Kalau udah mulai tadi tuh yang runyem-runyem, yang samar-samar, ya subhat, lama-lama haram, sulit. Kadang doa susah. Kita suka begini Bang Asep, ini setan bisa amat godain gue yang malas ibadah. Ntar dulu, cek dulu nih, jangan-jangan bukan karena setan, setannya udah males. Apalagi ya Bang Pacul ya, model kayak kita ini setan kesinggung juga dia kadang-kadang. Itu dia. Disebut-sebut mulu. Lu gue salah-salah. Mau diem aja ya? Iya, lu mau gue diem juga gak sholat gitu. Gue lagi santuy kalau saya. Iya, bercandanya gitu ya. Bercandanya. Gimana Cek? Gimana Cek? Gue lagi santuy. Gitu. Wow. Gitu Bang Asep. Kayak Oke. artinya kalau bicara jelas. Jelas. Subhat tuh begitu. Oke teman-teman, pasti paham dong teman-teman. Nah, yang cakep begini berarti Apa nih, tuh? besok setiap hal-hal yang teks hadisnya jelas apa. Ini kru nih, wah jadi dakwah banget setiap satu pertemuan hafal satu hadis. Wah, Satu pertemuan mudah-mudahan. hafal satu hadis. Mudah-mudahan Ustaz. Insyaallah. Amin ya Amin. rabbal Mudah-mudahan. alamin. Iya. Mudah-mudahan untuk kru-kru yang lain juga bisa ngapalin satu hadis dan buat dakwah gitu. Kalau kata saya sih nggak usah yang lain. apa? Lebih dulu. Ya begitulah nasib host. Yang lain. Jadi harus ngapalin hadis, kudu pinter-pinter gitu. Ya, oke teman-teman pasti paham kan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Zakaria Al-Ansori. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjauhi yang namanya subhat, karena subhat itu lebih, kalau sering makanin subhat lebih ke haram. Hati-hati dan sampai jangan. Sampai Jangan sampai. Jangan sampai. Bukan lebih garam, khawatir terjerumus dalam. Oh, Nah, tuh dengerin. Besok bawa aqua, baca Fatihah dulu. Oh, Kasih Bang Pacul. Begini emang apa? Kayaknya masih tegang dia. Iya. Ntar udah selesai pijitnya ya. Oke.
Pijit ya. Tegang banget bener nih, Kru. Ngapa sih ini? Duduknya Bang Nasib. Hah? Ini sebelah ke atas, sebelah ke bawah duduknya. Ya gimana kagak mau tegang sih jadi begini. Oh ya miring. Iya. Nah, kebetulan Bang Pacul, kebetulan Ustadz ini emang setelan bangkunya kan? Iya. Setelan bangkunya miring kan? Emang kebetulan ini bangku mesennya emang miring gitu. Jadi ya begitulah duduknya. Mohon maaf Ustadz, gitu kan? Itu kayaknya subhat. Oke teman-teman, terima kasih. Pastinya teman-teman udah paham dengan pembahasan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ini channel bermanfaat dan bermanfaat juga obrolan kita di sore hari ini buat teman-teman dan seluruh para Kru. ya Dan pemirsa. dan permirsa. Pemirsa. Bapak memimir sasa itu dia, susah banget itu dia. Ya itulah yang namanya juga Bang Nasib ya. Pastinya di sini teman-teman pada kangen dan pastikan Anda pantengin ini channel Bang Pacul. Pastikan teman-teman pastikan. Enggak, Ini ngapa sih nanti ketawa mulu? Coba bantu ngomong. Lanjut. Oke teman-teman, pastikan teman-teman pantengin ini channel dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, dan doakan kami mudah-mudahan channel kami ini tetap melambung di atas seperti itu, doain. Dan Bang Pacul mungkin ada kata-kata? Oh enggak ada. Hah? Cukup. Cukup. Saya shock. Mau makan. Enggak, makan. Lanjut Bang Nasib. Oh gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat Ustadz ya. Udah. Besok gantian. Hah? Kopiannya gantian. Oh begitu. Oke, resep juga itu. Itu dari kulit gajah. Ini kebetulan Ustadz, Peci, ini kenang-kenangan Ustadz. Ini kayak Peci alhamdulillah. Catch. Islam senior ini. Hah? Islam senior. Pahalanya banyak kan ini sama Ustadz, sama saya. Oh gitu ya? Iya. Tuan dia. Ituan ini. Kemarin emang kebetulan teman-teman masuk ke redaksi Al Asrar banyak yang nanya, Bang Nasib itu Peci abad tahun keberapa? Gitu. Belum saya jawab. Nah teman-teman yang masih penasaran sama Peci saya abad keberapa? Ini zaman dinasti Meng. Gitu. Zaman kuda gigit. Ming. Ah saya memeng. Dia pengen jati. Iya. Tuan lagi. Tuan lagi kalau Ming masih adenya, ini abangnya Meng. Anak ngewakilin ke pemirsa. Iya. Biasanya kan khawatir saya salah ngomong. Ini MC minta maaf. Kalau hari ini saya minta maaf. Maafin saya. Emang. Kalau MC saya banyak salah. Ya teman-teman, ini Peci zaman dinasti Meng. Kalau Ming adanya ini lebih tua, Meng. Jadi yang paham kan? Nah, gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan buat Ustadz mudah-mudahan Ustadz sehat Ustadz ya. Iya, minta maaf itu bercanda. Iya. Soalnya sejarah tuh Iya. ganti-ganti. Gua tak takut kan. Enggak ada, bukannya takut. Ustadz. Karena memang kebetulan. Kebetulan ini zaman-zaman. Udah tutup dulu. Oke dah kalau begitu. Aku Ustadz ajakin ngobrol mulu. Ustadz kita emang kangen sama kita kebetulan. Ya, alhamdulillah. Ntar Ustadz tanda tangan aja di sini kalau kangen sama saya. Di sini boleh, di sini Bang Nasib. Hah? Di sini boleh. Jangan. Ini mah cinta abadi. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Ya Allah biha. Ini kan jadi cepet-cepet banget gara-gara antum dicul gitu. Udah sebelum tutup ikutin hasbi Allah. Hasbi Allah wa kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi wa Allah kafa. wa kafa. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Waliman da'a. Waliman da'a. Da'a. Alhamdulillah. Baik. Baik teman-teman, terima kasih udah pantengin ini channel, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya dan Ustadz Zakaria Al Ansori dan rekan saya Bang Pacul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya suruh nyuruh cepet tutup apa? Apa? Ikan arwana saya mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.